الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، جماعة صلاة subuh hafidhani wa hafidhakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan sewajibnya, sepatutnya syukur itu tidak pernah berhenti, terutama di dalam hati kita, dalam jiwa kita selalu ucapan syukur itu terbit di dalam hati kita, karena syukur itu akan menyertai kita sepanjang hayat dan nanti diimbangi dengan sabar apabila keadaannya tidak seperti yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena memang Allah selalu berpesan begitu. Ya, waskuruli wa la takfurun. Ya. Jadi waskuruli wa la takfurun itu kalian hendaklah bersyukur kepadaku, jangan kalian kufur. Walaupun kufur itu dibagi oleh para ulama, ada kufur nikmat, ada kufur kafir itu sendiri, ada kafir mutlak, kafir zindi, kafir zimmi, kafir harab. Tapi di sini mungkin maksudnya kufur nikmat, ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7. Jamaah sekalian, kemarin saya dapat amanah khutbah di Uniba, ya, di mana khutbah di sana saya angkat sebuah tema, mari kita jangan berhenti melakukan 3 hal, yaitu koreksi atau introspeksi pada diri masing-masing, kemudian perbaikan, kemudian peningkatan. Ini harus berjenjang begitu, karena apa yang harus dikoreksi? Kan plafonnya kita ibadah kepada Allah itu, topnya itu kan Rasulullah. Nah, kita memang kalau cinta kita kepada Allah benar-benar, ya contoh suri teladannya adalah Rasulullah. Banyaknya orang memuji-muji Rasul aja, tapi sunnahnya nggak diikuti. Ya, jadi contoh Rasulullah SAW itu kita ikuti seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, kenapa tema itu diangkat? Kalau kita mau jujur, terus terang saja, di kita ini masih jauh menyontoh Rasulullah. Ada yang kalau Maulid Isya dia ke masjid tapi subuhnya alfa. Artinya dia ke sholat tapi di rumah saja. Ya, ada yang sudah sholat waktu tapi jarang ke masjid kecuali Jumatan.
Ada yang selalu di masjid berjamaah, tapi kalau lagi sholat sendiri dia tumaninahnya kurang. Begitu seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mau jujur ya banyak kekurangan kita. Nah, sementara Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh itu, fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umat, ikut aku, ikut Rasul kalau mau betul-betul cinta Allah. Nah, itu saya angkat kemarin. Alhamdulillah yang saya saksikan sih di Masjid Amirul Haq ya namanya. Amirul Haq di Niba itu waktu masjidnya masih kecil penuh. Begitu dibesarkan masjidnya, penuh juga. Alhamdulillah kan. Nah, cuma yang dipertanyakan bagaimana sholat lima waktunya, kan Jumatan itu penuh. Ada seorang dai di Pekanbaru yang viral itu ya. Apa? Pada kemana nih? Kalau subuhnya itu sama isanya, Jumat penuh begini nih. Pada munafik semua ini. Kan yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Gimana ini katanya? Jadi kalau dikatakan di mana banyak orang munafik, iya yang tidak sholat subuh ke masjid itu, ya, karena di dalam surah apa tadi, surah An-Nisa ya, surah An-Nisa ayat 142 dan surah-surah yang lain menyebutkan bahwa munafik itu cirinya bukan cuma yang tiga ini. Biasanya kan tiga ini cirinya. Apa ciri-cirinya? Orang munafik kalau cerita bohong, ya. Kalau dia beri amanat khianat, kalau janji ingkar janji. Ini ciri munafik, itu di hadis jamaah. Kalau di Quran ada yang lebih parah lagi itu, ya, mau menipu Allah, padahal Allah membalas tipuannya. Kalau sholat mereka malas-malas, kemudian mereka maunya ria, dilihat oleh orang. Masa sih orang nggak tahu aku sholat, gitu ya. Masa maunya begitu. Kemudian yang terakhir, tidak ingat kepada Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Nah, itu ciri munafik dalam Al-Quran sebutkan malah inti daripada itu. Kalau yang disebut cerita bohong itu kan aplikasi hari-hari yang disaksikan orang banyak itu. Nah, tapi yang ini hanya Allah yang tahu bahwa dia sholat itu malas, dia sholat itu ria, dia mau menipu Allah itu kan. Mana orang tahu. Nah, sehingga kita harus banyak koreksi. Dari koreksi ini nanti ketemulah beberapa hal kekurangan apa saja yang belum saya ambil. Perintah Allah, perintah Rasul, sunnatullah yang harus saya jalani, dan sunnah Rasul yang saya harus ikuti. Nah, setelah ketemu itu nanti ada perbaikan. Nah, harapannya perbaikan itu ya selalu berjalan, ya kan? Perbaiki, artinya mendekat kepada sunnah. Orang banyak sholat itu atau ibadah itu apa yang di kepala dia yang diterapkan. Artinya ilmu seadanya, entah dia mendengar ceramah, entah dia dari kakek neneknya atau dari tradisi orang banyak, itu disimpan di kepala, itu diterapkan. Bukan ngambil dari sumber aslinya dari Al-Quran dan Al-Hadis Sahih. Nah, ini yang perlu perbaikan tadi, ya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya, karena ada hadisnya Sahih, kan gitu ya. Ada hadisnya walaupun dhaif, tapi Imam Rasulullah pernah mengerjakannya. Jadi ada Al-Quran dan hadis selalu dijadikan dasar dalam kehidupan kita itu. Ada lagi jamaah sekalian, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak yang ikut-ikutan. Karena ikut-ikutan ini bahaya juga. Bahayanya kalau yang diikuti tidak benar, ya kan? Kan dalam surah Al-Baqarah 157 terjelaskan tuh. Ya, 157 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim
wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang suka ikut-ikutan itu berkata di hadapan Allah, ya Allah, andainya kami punya kesempatan balik ke dunia, kami akan amalkan Islam sesuai dengan perintah dan laranganmu dan yang dicontohkan Rasulmu. Kami akan berlepas diri dari orang yang telah menyesatkan kami ini. Mereka tidak bertanggung jawab. Nah, kami akan berlepas diri juga sebagaimana hari ini di akhirat mereka berlepas diri dari kami. Sudah ditunjuki banyak-banyak, kita ikuti, tahu-tahu dia nggak bertanggung jawab. Itu bahaya itu. Mirip dengan pengakuan setan dan iblis. Iblis itu bagaimana itu? Ya, ukur, kafirlah kamu. Ya, kamu nggak akan kalah kalau nanti saya tolong kalau kamu perang. Begitu sudah terjadi perangan, dia mundur, setan itu. Ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Setan masih bisa takut kepada Allah. Ya, di kita ini jarang yang mengungkapkan aku takut kepada Allah. Ya kan? Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, saya mau angkat sebuah tema di sini. Itu baru mukadimah kan? Mukadimah baru. Ya, ada 5 bentuk kedurhakaan yang terjadi di manusia. Ya, ada anak durhaka kepada orang tua. Ya, 5 macam durhaka itu. Pertama, durhakanya anak kepada orang tua. Tapi asalnya itu durhakanya orang tua kepada anak karena tidak dididik. Bagaimana anak itu mau berakhlak, mau taat pada orang tua kalau nggak dididik? 2. Terus durhaka istri pada suami. Sebaliknya juga begitu. Suami yang bertanggung jawab karena dia tidak mendidik, maka terjadilah durhaka suami pada istri, kan gitu. Nah, yang terakhir, durhaka kebanyakan orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Ya, disebutkan kalau dalam surah Fatir itu zalimun li nafsi. Ya kan? Jadi ada 3 disebutkan dalam ayat 32 surah Fatir itu. Yang pertama, setelah Quran ini kami berikan kepada umat yang kami pilih, umat Islam yang sudah sampai 2 miliar ini pilihan Allah tuh. Luar biasa itu. Nah, tapi kata Allah, faminhum zalimun li nafsi. Sebagian dari mereka yang telah diberi Alkitab Al-Quran ini menzalimi dirinya. Nah, kita tidak bisa mengatakan begitu aja kecuali fakta. Faktanya memang banyak yang tidak bisa baca Quran. Ada mahasiswa kita di Lampung itu kemarin adakan KKN di Lampung Tengah. Program utamanya adalah memberantas buta baca Quran. Bukan buta huruf tahu dia, alif bata sajim hafal ya. Tapi baca, nah kene rusak ini. Nah, jadi apalagi kalau di kita ini di Balikpapan ini zamannya Pak Indra Hamid ya, almarhum ya, masih ada. Almarhum ya. Itu 60% anak SD, SMP, SMA tidak bisa baca Quran. 60%. Lah kayak apa keturunannya nanti kan gitu. Maka kedurhakaan itu terjadi awalnya dari kenakalan dewasa yang tidak mendidik anaknya menjadi orang yang cinta Allah, cinta Quran, cinta Rasul gitu ya. Karena apa ya? Anak itu kata Rasulullah 7 tahun umurnya itu tidak perintah sholat. Hadisnya sahih kan ini. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholati wa hum ibnu sab'i sinin. Perintah anakmu sholat itu ketika umurnya 7 tahun. Jadi bukan ajarin dulu, perintah tinggal perintah. Berarti tanggal umur 5 atau 6 tahun sudah diajarin itu. Cara wudhu yang benar, sholat yang benar, baca Fatihah yang benar. Nah, yang benarlah kalau ada TK Islam, ya, PAUD Islam, ya. Sudah benar itu.
Sehingga anak itu ketika SD kelas 1 atau kelas 2, jangan lupa nak, sholat ya, ayo sholat. Kita dengan perintah, dia sudah tahu cara wudhu, cara sholat yang benar. Ada, saya saksikan seorang anak baru masuk pesantren, tapi sudah usia berapa ya? Mungkin kalau usianya itu usia SMP lah, kelas 2, kelas 3 gitu. Ya, SMP lah. Ya, sudah mau dia sholat, tapi nggak diajarin dulu. Akhirnya basuh tangan dulu, kemudian buka, udah di kaki, kan gitu. Tangan dulu, baru buka, baru kaki. Lah terus gimana itu tertibnya? Astagfirullahaladzim anakku, saya bilang nih, gara-gara diperintahnya sudah umur lewat daripada 7 tahun baru diperintah, itu pun belum diajarin, kan gitu. Nah, maka kalau sudah tertibnya seperti yang Rasulullah tadi, maka umur 10 tahun sudah boleh digetak sedikit gitu. Wadribu alaihinna wa hum yabnu 10 sinin. Boleh dipukul anakmu itu, dalam artian pukul bukan menyakiti tapi mendidik, edukasi gitu ya. Ketika umurnya 10 tahun. Nah sekarang umur 10 tahun disuruh sholat, belum tahu cara wudhunya, belum tahu cara bagaimana yang benarnya. Jadi jamaah sekalian, kedurhakaan ini terjadi akibat seorang suami tidak mendidik anaknya, tidak mendidik istrinya. Nah, kita saksikan di YouTube, ya kan, yang anak membunuh orang tua, yang anak menuntut orang tua di pengadilan gara-gara harta, yang meninggalkan orang tuanya terlantar, yang bertengkar dengan orang tuanya. Ya, kalau dia berdasarkan yang benar, orang tuanya menentang kebenaran, itu masih bisa diterima. Tapi kalau orang tuanya baik-baik saja, ini perlu direvisi lagi kita sistem pendidikan di masyarakat kita. Apalagi kurikulum pendidikan kita yang sifatnya negeri tidak berpihak kepada Islam sepenuhnya. Ya. Saya bilang tidak sepenuhnya, bukan tidak berpihak ya, tidak sepenuhnya. Nah, ada beberapa pesantren, nah itu juga kadang-kadang tidak mengontrol apakah ini sesuai dengan Quran dan Hadis atau tidak. Mau bayangkan kalau sholat witirnya yang 23 rakaat cuma 7 menit itu. Nah, gimana itu? Ulamanya bilang ini sesuai dengan syariat kan? Syariat apa itu? Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, kembali kepada tema semula. 5 kedurhakaan ini berasal daripada seorang laki-laki, seorang suami tidak mendidik kepada anak dan istrinya. Oleh sebab itu jangan ada pembiaran. Ya, pembiaran itu bahaya juga. Lihat istrinya keluar rumah nyapu di halaman, tidak pakai kerudung, biarin. Ya. Lihat istrinya ngobrol sama perempuan lain yang isinya riba, biarin. Malah dia dari balik itu ikut menikmati. Wallahu a'lam bishawab. Terus menilai tetangga, seuzonnya jalan. Itu kewajiban suami. Semua berpuncak pada suami itu. Hampir semua ya, enggak semua ya, hampir semua. Karena ada tanggung jawab pribadi juga ada. Ya, karena memang wanita muslimah kalau sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, surga baginya, kan gitu. Makanya modalnya suami istri itu cuma satu, apa? Taat aja. Walaupun nanti disuruh nyuci, suruh jualan, suruh apa sama suaminya, taat aja modal satu. Nah kalau suami buahnya itu, yang hebatnya lagi, sang istri itu ada paling tidak kan 4 yang menanggung dia di akhirat nanti. Pertama suaminya bertanggung jawab, kalau tidak salahkan suaminya oleh Allah. Yang kedua orang tuanya sebelum diambil oleh suami.
Yang ketiga, kalau dia punya saudara laki-laki. Ya, yang keempat, kalau ada pamannya yang laki-laki. Berkewajiban semua itu melindungi sang perempuan. Nah, kalau kita tidak ada, kecuali langsung kepada Allah. Nah, jadi itu sama sekali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dinullah dulu, agama dulu, tauhid dulu, ibadah dulu, dididikkan pada anak. Nah, itu yang berat. Ya, makanya kalau diciptakan satu komunitas seperti pesantren atau apa ya, kayak di mana tuh di Temboro ya, yang tabligh itu, yang 5 kilo, Temboro ya, 5 kilo itu masyarakatnya Muslim semua, pakai cadar semua wanitanya. Pengajian jalan tanpa diperintah orang itu seperti kayaknya lebih hebat dari tempat yang lain gitu. Nah, coba boleh survei, jangan Pak Haji, survei boleh ngajak aku. Nih untuk diperbandingkan kan apa namanya dalam hadis itu kan. Ambillah nasihat itu dari saudaramu, kan gitu. Boleh Syauqi. Boleh itu. Coba dilihat tuh di YouTube tuh, 5 kilo. 5 kilo itu kampung yang Islami. Saya aja di Lampung itu 100 hektar. 100 hektar Islami itu sudah kita sebutkan kampung Islam internasional. Nah, itu lebih hebat lagi itu. Nah, sayangnya ada apakah sudah sesuai dengan sunnah atau tidak, itu perlu, harus ada apa namanya pendekatan lagi ke sana. Sebab yang umumnya di sana tabligh kan, tabligh. Jadi amalan hadis dhaif itu masih jalan kan gitu. Nah, tapi yang sahih juga jalan gitu loh. Nah, jadi harus ada juru perbaikannya gitu. Nah, baru kemudian peningkatan. Kalau sudah baik, tingkatkan kualitas. Sudah baik semua asal sholat, puasa, zakat, haji kita di dalam beriman dan Islam selama ini. Tapi kualitasnya bagaimana? Itu perlu tentunya, walaupun ada jatah minimal dan jatah yang top sempurna itu ada. Kalau jatah minimal itu apa? Seperti Salman Al-Farisi. Pernah dengar ceritanya? Iya. Salman Al-Farisi ini ketika duduk bersama Rasulullah dengan para sahabat yang lain, apa katanya? Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah sholat sepanjang malam? Saya, kata sahabat Salman Al-Farisi. Mulai sahabat itu nengok ke dia kan gitu. Kedua, siapa yang di antara kalian yang baca Quran, khatam Quran setiap malam? Saya, katanya. Tambah bingung lagi para sahabat yang lain. Yang ketiga, siapa yang sudah puasa sepanjang tahun? Saya, kata dia juga. Wih, diborongnya semua ini. Padahal dia bukan orang Arab, dia dari Persia kan, aslinya. Nah, baru kemudian setelah ditanya, kata Rasul, tanya dulu dia, kan ada yang bisikin, ya Rasul tadi malam tidur, dia nggak sholat sepanjang malam. Ada dia bangun tahajud tapi nggak sepanjang malam. Nah, dan ditanya dia, gimana Salman maksudnya kamu mengatakan itu? Ya, pertama kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat isya sama dengan sholat sepanjang centeng biru itu. Yang kedua, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sebelum tidur, berarti semalam itu dia sudah menamatkan Quran. Ya juga, kata sahabat yang lain. Terus yang puasa sepanjang tahun, Rasulullah kan pernah bersabda, siapa yang puasa Ramadan ditambah 6 Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Baru pada diam semua. Tapi itu jatah minimal, tidak ada qobliyah, tidak ada tahajud, tidak ada duha itu.
jatah minimal itu. Kata Rasulullah ketika orangnya pergi, ya kan ada lagi, bukan sahabat ini, sahabat yang lain. Ya Rasulullah, ajarin aku. Saya tidak perlu tanya sama orang lain lagi setelah kau beri penjelasan ini. Ya udah, kalau kamu sudah bersyahadat, sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, selain dari 5 waktu, apalagi sholatnya? Nggak ada, sunat aja. Itu puasa Ramadan. Selain dari Ramadan, puasanya apa lagi? Nggak ada, sunat aja. Udah itu zakat. Zakat, selain dari zakat, apa saja mengeluarkan harta? Nggak ada, kecuali sunat saja. Itu apa lagi? Haji. Hal lain dari haji? Nggak ada, itu sunat aja semua. Nah, terus seperti orangnya sebelum komen, wallahi la azidu wa la anqus. Saya bersumpah demi Allah, tidak aku tambah, tidak aku kurangi. Wah, kan gitu, jatah minimal tadi. Apa Rasulullah senyum melihatnya? Qad aflaha in shadaqah. Beruntung dia kalau dia konsekuen. Kan gitu. Nah, kita maunya kalau bisa lebih dari itu, kan gitu ya. Nah, sebab sholat qobliyah ba'diyah saja fungsinya kan menambal sulami apa-apa yang kurang bagus. Di hadis itu, awwalu ma yudhā inda ummati sholatu. Fa idza atammaha kutibat tamaman. Kalau dikerjakan oleh seorang hamba itu sempurna, dituliskan tamam, sempurna. Wa inna qasadha, kalau dia kerjakannya agak kurang-kurang, bukan kurang enggak sholat, kurang berkualitas. Nah, kata Rasulullah, khudh min tatawwiha, ambil dari sholat sunatnya. Faktubha tamaman, tuliskan sholatnya sempurna. Masya Allah. Jadi gitu ya, Mak. Dan mukadimahnya panjang, isinya juga banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Mudah-mudahan ke depan ada peningkatan, sehingga sholat kita, ibadah kita lebih baik, lebih benar dan sempurna. Nah, kita kepingin supaya nanti kembali menghadap Allah, ditempatkan tempat yang mulia, dipertemukan dengan Rasulullah dan syafaatnya, dan kita diberi hak juga untuk memberi syafaat keluarga kita. Kata dalam surah Tur itu disebutkan ya, masuk surga bersama keluarganya yang sama-sama mukmin muslim. Begitu juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 22 dan 23 itu. Ya. Jannatu 'adn yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang beriman itu akan masuk surga bersama orang-orang saleh, ya, dari bapak-bapaknya, orang tuanya, sepasangannya dan keturunannya. Itu dijatah kalau nggak salah minimal 10 orang kita diberi hak untuk memberi syafaat. Nah, makanya benar-benahi betul lah tauhid kita. So, tauhid ini yang sangat-sangat rawan, krusial. Gampang saja. Punya andalan selain Allah hanya di kita. Padahal orangnya sholat, puasa, zakat, haji. Tapi andalannya selain Allah ada. Contohnya punya rekeningnya bermiliar-miliaran. Wah, tenang deh aku, sudah ada. Itu musyrik itu ya, Musyriknya syirik kopi tersembunyi itu. Di balik paham kausalitas, sebab-sebab. Saya kalau tidak ada istri rasanya kayak apa ya hidup ini? Meragukan itu, awas itu. Saya kalau tidak poligami, kalau saya tidak poligami kayak apa ya rasanya kurang terus ini, kena prostat saya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuis ya, oke. Ada akhwat ya? Ada Ustaz. Bu Wiwi ya? Bu Wiwi sama Putri ya? Para umahat ya? Ya. Ada satu surat yang menyebutkan kalau betul kamu cinta Allah, ikut Rasul. Surat apa? Ayat berapa? Enggak ada. Ya.
Dah apa kalau sudah? Berapa? Hah? Oh. Ya udah dah apa? Dimaafkan ibu-ibu kok. Satu lagi Tad, satu lagi Tad. Hah? Satu lagi Tad. Satu lagi. Iya, coba. Yang kedua, semua umat Islam sedunia ini pilihan Allah, tapi ada yang zalim pada dirinya, ada yang setengah-setengah, ada yang selalu terdepan dalam hal kebaikan. Quran surah apa? Ayat berapa? Surat lupa. Tak kasih bocoran. Surah Fatir ayat 32. Ya, yang tadi yang pertama tadi surah Al-Imran ayat 31. Dah dua aja deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.